Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang karena cinta Allah pada kali ini kita semua tidak hanya Allah sehatkan, tidak hanya Allah lapangkan waktu kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang waktunya sedang padat kegiatannya, masih meluangkan waktu hadir ke majelis ilmu ini, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang kurang sehat tetap memaksakan diri untuk datang ke majelis ilmu ini. Kita kepada spesial. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliau saat ini kita semua bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam, dan mudah-mudahan sebagai umat yang betul-betul mencintainya, kita pun senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semangat semua ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah bismillah saya baru pulang kemarin Ibu ya. Kayaknya ini rambut masih kayak botak. Ya, tadi soal doa terbaik sudah saya panjatkan Ibu ya kepada kita semua, khususnya yang menitipkan doa yang tidak berdoa secara umum. Saya doakan Bu, pertama khusus spesial masalah seluruh masalah kehidupan hidup muda, rezeki dilancarkan, utang-utang juga segera dilunaskan. Dan juga saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah yang saya kenal, yang saya isi majlis di majlis tersebut diundang oleh Allah segera ke Baitullah. Amin. Amin. Waduh, Ibu kemarin padatnya luar biasa Bu, karena high season ya. Desember. Biasanya tawaf itu 10-15 menit beres, kemarin hampir 1 jam itu. Saking penuhnya. Sudah haji ya, tapi itu kenikmatan tersendiri buat jamaah ya. Dan kondisi cuaca lagi dingin. Nah ibu-ibu yang dulu Ustaz, saya kan pengen banget ada sih, tapi kan Arab mah panas. Ibu Arabnya cuma 2 musim ya, musim dingin sama musim. Nah, kemarin ibu itu kalau subuh itu bisa 14 derajat. Seperti itu sebelum kita tadi kegiatan logo. Ya, tapi kalau akhir sampai minggu depan Bu, akhirnya saya mau sama Rogan Noli itu bisa sampai 7 derajat. Makanya ini diperlukan kalau ibu pengen umroh nyaman, yang biasa dingin, pengen nggak panas, saya ini Desember Januari itu waktu terbaiknya. Tapi Ustaz, saya ini nggak suka yang dingin supaya panas-panas, maka ambillah pertengahan tahun. Itu panas biar bisa sampai 54. Ya kan sering haji sampai di Jawa Masya Allah. Ya makanya kalau di Eropa kalau nafsu para ibu itu sampai di daerah Eropa itu 5 tahun. Ya kita berdoa berzikir terus meninggal. Saking panasnya Ibu. Tapi saya yang pengen sedang-sedang aja gimana? Ya berarti di antara itu ya November enak Ibu ya. Februari Maret juga enak Ibu. Maksudnya panasnya tidak dingin tidak, panas tidak. Ibu ya. Jadi informasi aja Bu, dan alhamdulillah Bu, kalau waktu itu kalau musim panas cenderungnya jamaah itu sedikit. Tapi kalau musim dingin sangat banyak. Ramai. Nah, maka ini gambaran aja ibu-ibu yang pengen umroh ke Baitullah, silakan dipilih waktu terbaiknya. Ibu mudah-mudahan kita bisa umroh bersama Bu ya. Amin. Cik punten maaf yang pengen umroh boleh angkat tangannya. Yang pengen banget umroh. Yang sangat pengen banget coba. Ibu tadi pagi sholat duha semuanya? Subuh sholat? Tahajud? Ibu siapa di antara 3 waktu tadi tahajud, subuh dan habis duha berdoa ya Allah pengen umroh? Tadi kamarana ya? Ayo Ibu kencengin doa. Yang kencengin? Doa. Banyak Ibu setiap keberangkatan saya selalu mendapati Ibu orang-orang yang umroh itu maaf ya secara nalar itu dia tidak mampu. Makanya Allah itu nggak manggil yang kaya. Banyak orang kaya sampai saat ini belum kena suci. Allah nggak mau memanggil para penguasa dan pejabat tuh, ya. Bisa juga para pengusaha, bahkan ada tukang ojek online.
Ibu, saya pernah lihat di online Bu ya. Saya kira pengusaha Kang, dia ngambil paket umroh plus eksekutif Bu, plus Dubai 38 juta. Wah, Masya ini Allah. pengusaha muda ini. Saya tanya Kang, usahanya apa? Oh, center pengusaha Ustaz. Loh, terus Akang kerja di mana? Saya bertukang ojek. Masya Allah. Ojek online Bu. Saya penasaran mau tanya lagi Kang, berapa lama nabungnya? Saya nggak nabung Tan. Hah? Ibu bersalut kan? Tukang ojek, wah berapa lama nabung? Saya nggak nabung Ustaz. Lantas umroh dibayarin sama keluarga? Bukan Ustaz, sama siapa? Orang lain. Customer. Cara Allah itu. Ya, gara-gara customer pesan nasi goreng Bu, GoFood di malam hari Bu. Ya. Ternyata tiba-tiba beliau ambil, qadarullah kalau tak tidak selama 2 minggu tuh Bu, 5-6 kali itu sama beliau terus pesannya. Akhirnya Kang kalau saya pengen nasi pesan makan, ya beli Akang aja deh. Ya Bu, dari biasa malam saya standby daerah Acamani. Bu, kemudian nggak sampai 1 bulan, ibu ini pindahan rumah ke daerah Ujung Berung, dibantuin sama beliau pindahan, tiba-tiba beres pindahan Kang mau umroh nggak? Masya Allah. Semua orang nggak dikenal. Makanya Bu Allah yang memanggil. Ibu pantaskanlah diri kita dengan terus berdoa. Siap umroh? Siap. Nah, suara itu semangat. Siap. Halo, siap? Siap. Oke. Jujur Ibu, maaf tabungan kita saat ini kira-kira cukup nggak buat umroh? Ustaz, ini kan mau bayar kuliah anak, bayaran A, B, C itu godaannya Bu. Kadang ada yang bertanya Ustaz, pilihan gimana Ustaz, lunasi bayar hutang atau umroh? Saya tanya, berapa hutangnya Kang? Hutangnya Ustaz itu hampir 1 juta lagi nyicil. Tapi Allah selama ini aman-aman, tapi ada dana Ustaz pas untuk umroh. Lagi gimana Ustaz? Umroh kan? Umroh dulu aja. Kenapa? Kecuali kalau uangnya pas untuk lunasin Hutang. nanti biar Allah kasih jalan untuk. Oh. Lalu misalnya intinya minimal kita setiap bulan tetap lancar, dan di sana bisa berdoa Ibu. Tapi misalnya uang kita cukup untuk lunas hutang dulu lunasin. Tapi kalau memang belum cukup, mending kita Umroh dulu. yang penting ada space dana tetap untuk bayar cicil. Cicil. Kenapa Ibu? Ibu berdoa di Ka'bah itu nikmat. Nikmat itu. Ya. Di Multazam, di Ismail, apa di Raudhah ini masya Allah tabarakallah. Siapa saya nggak pengen betul nggak Bu? Halo, ini lagi membayangkan ya Iya. saya. Makanya Ibu kencengin doa kalau bisa sebelum tidur bertalbiyah. Ya, minta sama Allah, labbaik Allahumma Baik. biar tertidur sambil bertalbiyah. Kadang kaget Bu, tiba-tiba pagi-pagi suami bangun Ibu, mah, ayo kita daftar umroh. Masya Allah. Wah, kok Papa tahu ya tadi malam sebelum tidur aku dengar Mama bertalbiyah. Kira-kira apa? Uang dari mana? Aku sudah jual tanah sebelah. Nusa. Itu usaha juga. Tapi intinya Bu, rayu Allah dengan cara-cara terbaik yang bisa dilakukan. Siap Ibu ya? Siap. Siap Ibu ya? Siap. Ya, target insya Allah 2026 saya yakin di antara kita ada yang sedang Allah. Amin. Dan sendirian bersama keluarga insya Allah Bu ya. Amin ya Rabbal alamin. Tapi Ustaz kasihan ada tetangga kemarin yang 6 orang, ada yang ketipu travel. Nah itu dia. Ada yang tertipu? Iya. Garut? Iya di Garut. Banyak 80 orang. Banyak 88. Iya. Ustaz 1 jam sebelum itu, 1 jam sebelum berangkat cancel. Nggak jadi. Udah persiapan semua. Makanya Kasihan. Ibu, nah Ibu pastikan levelnya Ini di Steam ini di ya. dia Tapi yang ini di Bu, intervensi di bawah. kalau di mana sih Bu yang saya kuatkan itu bukan masalah tipu-tipu Allah ya. Kadang travel juga ada yang ditipu oleh pihak orang keduanya Bu. Saya pernah mengalami tahun kemarin masalah itu. Travel kita itu booking 1 pesawat, ya qadarullah tiba-tiba 55 tiket dibatalkan oleh sepihak oleh maskapai. Dan kamu dia ada travel lain yang bayar lebih Bu. Saya bayar lebih kita berangkat. Tapi mohon maaf Ibu, yang penting tadi pertama saya travelnya amanah Ibu ya. Nah, kalau emang terjadi seperti ini Bu, saya bukan jamaah bersabarlah. Manusia yang bisa berencana. Ibu nggak sampai 10 hari semuanya berangkat lagi Bu, masya Allah. Saya tanya satu-satu jamaah, Pak, Kang, Bu, maaf nih apa hikmah dibalik dibundurnya keberangkatan kita? Besar hikmahnya besar. Yang awalnya naik Lion Air, Bu, jadi Saudi Airlines. Dibalik. Cara Allah, jadi kita bersabar. Ada yang saya tanya, Pak, apa hikmahnya Pak di pemilik perusahaan Bu? Ustaz, Allah tahu dah Ustaz. 10 hari kemarin sebelum berangkat itu, saya itu lagi panas-panasnya kondisi perusahaan.
Ternyata Allah minta udah 10 hari beresin dulu urusan kantor sehingga sampai di sana kamu tenang. Ada seperti itu. Jadi baik sangka. Tapi tetap kalau travel tidak amanah dan makanya pastikan travelnya terpercaya gitu ya. Ini kalau lebih dari 1 jam sebelum berangkat itu cukup menyedihkan. Tapi insya Allah Bu, kalau bersabar Allah akan ganti dengan yang lebih baik insya Allah. Ya. Makanya mari Bu, kalau ada niat insya Allah Bu, rapatkan bareng sama saya Bu ya. Travelnya di Dagu Wisata. Iya. Perapatannya pendidikan apa itu ya? Pandai. Ya, Cipanas ya, dari kiri Cipanas. Nanti Ibu kalau tidak, Ustaz, gimana kalau kita bareng-bareng yuk? Mungkin 20-30 orang bisa request, bisa kita request Bu Santi, saya akan ajukan pengajuan dana berapa? Ya, sesuai dengan budget aja Bismillah. Tapi cari yang ternyaman, kenapa enggak? Ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya, siap tahun depan berangkat umroh? Siap. Alhamdulillah, siap jual naon? Jual naon? Oke, baik. Bu, rahmati Allah, hari ini izin Ibu, ini kita membahas perkara yang penting ya, kemuliaan bulan Rajab. Haram. Nah Bu ya, ini sebenarnya Ibu pembahasan yang sering pernah kita bahas, tapi yang sering di antara kita yang masih bertanya-tanya gitu Bu ya. Ya, coba Bu kita awali bersama-sama membaca Quran surat 9 At-Taubah ayat 36. At-Taubah ayat 36. 192. 9 At-Taubah ayat 36. Ini suara saya lagi fit, saya teh ya. Ibu ya, sudah semuanya 9 At-Taubah ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan peranglah kaum musyrikin semuanya.
sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, baik Ibu, di sini Allah berfirman, inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu Bu ada isna asyara syahra, ada 12 bulan. Ibu, yang perlu saya garis bawahi, ini bukan bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, bukan. Atau yang kita kenal istilah bulan Masehi atau Miladiyah, bukan, tapi adalah bulan Hijriyah. Ya. Apa Bu bulan pertama Hijriyahnya? Muharram. Kemudian Safar. Akhir Yang kita ini Al-Muharramu, Safar, Maulud, benar loh. Rabiul Awal. Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Lebaran, Syawal, Syawal, Dzulhijjah, Zulqa'dah, Zulqa'dah dulu, Zulqa'dah, hari raya Agung, Raya Dzulhijjah. Ini dalam Maulud Ibu sendiri ya di bawah tapi begini ya, 12 bulan yang Allah maksudkan di sini dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 12 bulan yang mana Allah tetapkan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ada. Maka kita pahami Bu, ingat bulan-bulan Islam itu tidak ada ketika zaman Nabi Bu, tapi sebelumnya sudah ada. Ya 500 tahun sebelum Nabi hadir bukan haji sudah ada di bulan Dzulhijjah. Dan penamaan bulan ini pun juga ya sudah ada sebelum Nabi ada. Ya Bu, kenapa disebut bulan depan bulan Sya'ban? Sya'ban itu Bu ya zamannya syu'ub, artinya berkelompok-kelompok. Orang berkumpul satu lingkungan RT berkumpul jadi RW, ada RW berkumpul jadi desa berkumpul jadi kecamatan berkumpul jadi kodi atau kabupaten, berkumpul lagi kota dengan kabupaten provinsi berkumpul jadi negara. Nah ini Bu, ini berkumpulnya ini lah disebut dengan namanya syu'ub. Kalau satu perkumpulan disebut Sya'ban. Kenapa disebut Sya'ban Bu? Ya satu bulan sebelum Ramadan, karena Ramadan itu Bu adalah waktu di mana zaman dulu Bu dikenal dengan panasnya yang luar biasa. Orang-orang Mekah kan dulu tidak dapat air mereka. Akhirnya mereka di bulan Sya'ban itu berkumpul untuk keluar dari Mekah cari air, nabung. Ya airnya dikumpulin persiapan untuk sebulan penuh ke depan tidak akan keluar karena panasnya luar biasa, masya Allah. Dan ini menjadi ada penamaan. Ya, jadi keadaan itu mau sering dikenal nama. Contoh, Nabi lahir di tahun apa? Gajah. Gajah. Itu bulannya, tahunnya. Betul, dikenal dengan tahun gajah. Ya, tepat dulu kurang lebih 40 tahun 40 hari sebelum Nabi lahir. Ya, qadarullah takdirkan Ibu itu Ka'bah Makkah ingin diserang oleh Raja Abraha. Apa motifnya Ustaz? Alasannya apa yang muncul Ka'bah? Karena tidak senangnya Raja Abraha Ibu ketika sebelumnya melihat banyak orang-orang yang Islam ya mengimani kepada Robnya Ibrahim jauh-jauh Bu ya dari Yaman hanya untuk ke Makkah untuk apa haji. Akhirnya melihat banyak seperti ini, Abraha berinisiatif lah membuat Ka'bah tandingan. Dia kan Ka'bah yang lebih bagus, lebih indah. Dan diajaklah Bu orang-orang seperti Bu, udah deh jangan jauh-jauh ke Mekah. Ribuan kilo Bu jaraknya Bu. Udah kalian udah aku siapkan Ka'bah di sini sama mirip bahkan lebih bagus. Bu ternyata tidak diindahkan. Ya, kenapa? Karena perintahnya Ka'bah yang di Mekah Bu. Tidak senang ini lah Bu. Akhirnya tidak senang melihat sikap kaum muslimin ini. Abraha pun mengumpul bala tentara, banyak gajah-gajah yang dibawa juga Bu, tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi Bu? Panggillah siapa pimpinan Ka'bah ketika itu dipimpin oleh Syaibah atau yang kita kenal Abdul Muthalib. Dipanggil Bu. Jadi Bu, Abraha itu sama sekali belum melihat Ka'bah secara langsung Bu, tapi di perbatasan tanah haram.
Ya, nunggu panggil, diberitakan aku kasih waktu kepada kau 2 hari untuk tinggalkan ini Makkah. Karena setelah 2 hari dari ketiga aku akan hancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib ingatin jangan hancurkan Ka'bah ini, karena ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat orang-orang beriman berkumpul untuk menyembah Allah. Tidak mau juga Bu. Akhirnya yang penting kalau masih 2 hari ke depan, setelah 2 hari masih ada orang, bunuh siapapun dari di daerah Ka'bah. Karena Abdul Muthalib Bu, ancaman ini disampaikan Bu ketika itu Siti Aminah sedang mengadu. 2 hari sebelum lahir Bu Nabi Muhammad. Akhirnya mereka keluar dari Ka'bah Bu, qadarullah Allah takdirkan Bu, dan ketika itu ketika Allah perintahkan gajah untuk mengamalkan Ka'bah, ketika itulah Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Apa Al-Fil? Surat Al-Fil hafal? Gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya eta masalahna. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah, tidakkah kau melihat apa yang telah Allah perbuat kepada tentara gajah? Pasukan bergajah tadi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Hal ini. Maca. Salah apa? Baca ini. Ya. Apa tadi Bu? Wa arsala alaihim. Akhirnya Bu Allah utuslah burung ya, ababil. Nah ini yang menariknya Bu, burung itu kecil, lebih kecil daripada gajah. Tapi jadi masalah Ibu senjata yang dibawanya Ibu. Apa dia bawa? Tarmihim bi hijaratin min sijil. Di mana setiap burung-burung Ibu membawa batu kecil itu dari yang dibakar dan nerakanya. Masya Allah. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ketika dilemparkan batu yang sangat panas ini ya, apa terjadi Bu? Itu mereka terbakar seperti daun yang dimakan ular. Subhanallah. Jadi Bu, kalau kita paham Bu ya, kertas jangankan itu Bu, kertas kalau ada api tengahnya Bu, maka lama-lama itu kembali. Tidak hanya manusia, gajah juga kena. Ya, karena menjadi saksi Bu orang-orang Makkah ketika mereka meninggalkan Makkah, mereka melihat Ibu, subhanallah, itu langit jadi merah. Saking panasnya Ibu, api neraka, subhanallah. Batu dari neraka ini Bu. Ya, Ibu yang menariknya ketika dilempar dan sejarah dikatakan Bu, Abraha tidak mati. Tentara gajahnya pada mati Bu, tapi ketakutan dia Bu kembali ke Yaman, mati dalam keadaan gila. Ya Bu ya. Nah ini Bu. Nah sejarah ini Bu, karena banyak gajah yang datang, maka disebutlah ketika 40 hari kemudian Nabi lahir, maka dikenallah Nabi lahir di tahun gajah. Nah ini Bu istilah-istilah yang selalu digunakan. Ya Bu ya. Ada tahun gajah. Jadi Sya'ban juga istilah keadaan seorang ketika itu. Nah baik Ibu, nah 12 bulan ini dan Allah katakan dalam ayat ini Bu ya, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di antara 12 bulan ini kata Allah ada 4 bulan haram. Artinya Bu, 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja itu? Coba apa aja Bu? Rajab, Sya'ban, Apa Bollywood? Bu, 3 bulan berurutan kata Nabi. Bulan 11, 12, 1.
Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Satu lagi bulan ke-6, bulan Rajab. Ini ya. Ini kalau berurutannya Bu, berarti Al-Muharram bulan pertama, bulan ke-7 apa Bu? Rajab, kemudian bulan 11, 12 Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, inilah bulan haram, 4 bulan spesial ini. Ya. Apa keutamaan 4 bulan ini, Ustaz? Kata Allah, zalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Kata Allah, Allah larang kita fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka ketika kalian masuk di 4 bulan haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Apa maksudnya Ustaz? Ibu ulama sepakat. Maksud dari kalimat ini bahwasanya setiap keburukan yang dikerjakan di 4 bulan haram ini, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan dilakukan di luar 4 bulan haram ini. Ketika keburukan dilipat gandakan dosanya, sebaliknya ketika berbuat baik di 4 bulan haram ini Bu, maka pahalanya pun dilipat gandakan jauh lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Paham Ibu? Setelah Ibu ya. Dari 12 bulan tadi Bu ya, dari Al-Muharram sampai di bulan Zulhijjah, kata Allah minha arba'atul hurum. Dari 12 tadi ada 4 bulan haram. Apa saja Ibu? Kalau hadis Bu kata Nabi 3 berurutan. 11, 12, 1. Ya Bu ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Kemudian bulan ke-7 bulan Rajab. Ya Bu, sekarang bulan Rajab. Nah, apa spesialnya 4 bulan haram ini? Allah larang kita fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram ini. Izin Ibu maaf dulu ya. Bukan berarti di luar 4 bulan haram boleh bermaksiat, bukan. Tapi ini masalah ulama, hati-hati. Ketika kemaksiatan, keburukan yang dikerjakan di 4 bulan haram ini, dosanya itu dilipat gandakan lebih besar dibandingkan di luar 4 bulan. Paham Ibu? Nah, ketika dosa dilipat gandakan, sebaliknya ketika berbuat baik, ya di hari-hari biasa pahalanya kan minimal 10, minimal ya Ibu ya. Ya. Maka ketika masuk 4 bulan haram ini, maka pahalanya dilipat gandakan. Taklim kita kemarin terakhir Bu di Jumadil Akhir. Ya Bu ya, terakhir Bu kita ketemuan itu masih Jumadil Akhir, belum Rajab. Pahalanya besar. Nah, ketika sekarang bulan Rajab, yakinlah, sadarilah ini pahala jauh lebih besar. Ibu ngaji khotam Quran sehari 1 juz ngajinya Bu di bulan Zulqa'dah kemarin, atau bulan awal bulan akhir kemarin, itu pahalanya besar, 1 huruf 10 pahala. Ketika sekarang di bulan Rajab kita ngaji, maka pahalanya jauh lebih besar. Nah ini Bu. Namun yang jadi masalah Bu yang saya tekankan, Ibu maaf, siapa di antara Ibu yang pernah dapat hadis Bu di akhir Jumadil Akhir menyambut Rajab? Apa dalilnya Bu? Barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Rajab, maka dicatat baginya puasa setahun penuh. Palsu ya? Maudhu. Oh, maudhu palsu. Nah, ini menyatakan apa Bu ya? Kalau Bu Sakti selalu dapat hadis, dapat ini jam desain Ustaz di sini sahih enggak? Bagus hadis. Alhamdulillah ini Bu Sakti selalu ini berkehati-hatian, bagus Bu. Karena hati-hati jangan sampai nanti ketika kita nggak paham karena asal bagus-bagus. Ibu saya pengen nanya, bagus nggak Bu pahalanya Bu? Ketika dikatakan siapa yang berpuasa di hari pertama Rajab, bisa Rajab Bu, maka dicatat baginya berpuasa seperti setahun penuh. Bagus nggak Bu? Semangat ya Bu? Masya Allah. Berarti ini cukup mewakili untuk saum Kamis, saum ayam berbit, saum Daud. Ibu maaf, yang jadi masalah kalau ibu masih ingat, dulu kita pernah bahas Ibu tentang dosa-dosa lisan. Masih ingat? Iya. Dosa lisan dibagi berapa? Dua. 4. Oh iya. Dosa lisan dibagi 2. Yang pertama dosa lisan yang berkaitan dengan agama. Pertama. Yang kedua dosa lisan berkaitan dengan sesama. Nah, di antara dosa lisan berkaitan dengan agama Bu, contoh bersumpah palsu, atau enggak yang kedua Bu itu menyampaikan hadis palsu. Ini mengerikan Bu.
Di antara hadis palsu tadi, itu hadisnya maudhu, artinya palsu, tidak bersumber dari Nabi. Apa zaman dari Nabi? Barang siapa yang menyampaikan sesuatu atas nama diriku, tapi itu palsu, Bu, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduk di neraka, walaupun pakai peci ya, Bu. Walaupun kajian tidak mau langsung ribuan, walaupun di YouTube Bu subscribe lainnya jutaan. Tapi bahwa hadis palsu dan dalil palsu, Bu, karena halus halus, wah enggak buat dia. Tertolak. Maka Bu hanya tertolak. Kata Nabi, hendaklah dia menyiapkan satu tempat duduk di neraka baginya. Nah ini makanya sampaikan, mohon maaf Ibu. Atau yang populer yang lainnya hadis palsu, pernah dengar ini Bu, an-nazafatu minal iman. Kebersihan yang sebagian Itu bukan hadis. kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Ulama sepakat menjaga kebersihan bagian dari iman, tapi jangan sampai ucapan kalimat ini disandarkan dengan hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, an-nazafatu min, enggak boleh. Atau harus juga ada. Atau Bu yang populer namanya Bu, hubul watan minal iman. Apa itu hubul watan? Cinta tanah air sebagai daripada iman. Ibu dalam dalil tegas Nabi katakan Bu, ya, menjaga tanah air itu salah satu keutamaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sampai landaskan ini dengan ucapan Nabi. Atau yang populer Bu, Ramadan Bu. Ya. Pernah dengar pasti ini Bu ya, 10 hari pertama Ramadan adalah rahmat. 10 hari kedua adalah maghfirah. 10 hari ketiga itqu minan nar, terbebas dari api neraka. Pernah dengar Bu? Ya. 10 hari pertama rahmat Allah, 10 hari kedua ampunan Allah, 10 hari ketiga kesempatan terbaik terbebas dari api neraka. Bagus enggak Bu? Bagus kata. Palsu. Saking palsunya di kitab hadis palsu tidak ada. Mohon maaf Ibu. Kenapa bertolak belakang dengan apa yang Nabi sampaikan? Ramadan itu dari awal sampai akhir full rahmat. Enggak hanya 10 hari pertama. Kesempatan ampunan tidak hanya 10 hari kedua, dari awal sampai Akhir. Kesempatan terbebas dari api neraka tidak hanya 10 hari terakhir, tapi dari awal sampai Akhir. Nabi yang katakan idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat asyayatin. Kata Nabi Bu, jika datang bulan suci Ramadan, seluruh pintu surga Allah buka lebar-lebar, seluruh pintu neraka ditutup, dan seluruh setan dibelah. Jadi terbebas dari api neraka itu kesempatannya jangan hanya 10 hari terakhir, tapi dari awal sampai Akhir. Ini Bu ya, hati-hati Bu. Nah oleh karena itu ini perlu kita kaji. Ustaz, Rajab termasuk bulan haram. Di antara 4 bulan tadi Bu ya, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Ibu, ada Bu di antara 4 bulan ini Bu yang memiliki amalan khusus cuman bulan Muharram dan Zulhijjah. Yang punya amalan khusus. Ya Bu ya. Sedangkan Zulqa'dah dan Rajab tidak ada amalan khusus. Kalau ibu yang beramal, lakukan amal-amal terbiasa Bu. Senin Kamis, Ustaz pengen berpuasa, senang Senin Kamis. Ya, Senin Kamis puasa. Kurang Ustaz, ya udah tambahin dengan ayamul bid. Ustaz apa yang semangat, ya udah sholat enggak? Tapi omat putar, jangan sampai sholat Daud. Subuh sholat, zuhur itu, asar sholat, maghrib. Nah ini Bu, untuk ilmu Bu ya, itu subhanallah. Nah ini Bu, ya, maksudnya Bu, Rajab itu bulan yang mulia, ketika berbuat baik dilipat dengan pahala, betul. Tapi bukan berarti kita mengkhususkan amalan tadi. Ya, paham Ibu ya? Ini saya ingetin Bu, jangan sampai kita salah kaprah. Kenapa Bu? Katanya kita mengkhususkan 1 hari, tapi ini tidak ada bersumber dari Nabi. Nabi ancam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, melakukan amalan yang tidak bersumber dari kami, maka amalan tersebut tertolak di hadapan Allah. Capek gak Bu? Yang berharap pahala. Ustaz mau bulan haram. Oke, bulan haram, maksimalkan Bu, tingkatkan tilawah yang biasanya sehari 1 juz jadi 2. Biasanya selembar jadi 2 lembar. Gitu Bu. Sholat rawatibnya kencangin. Sholat subuh yang biasa 2 jadi yang biasanya rakaat pertama
Al-Ikhlas, rakaat kedua kulhu. Maka tambahin Bu. Maksudnya tambahin berarti surat yang lebih Panjang. ya. Nah ini Bu, poin pentingnya Bu. Jadi tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Begitu pula Bu, Zulqa'dah tidak ada. Tapi tetap ini bulan haram. Spesialnya apa? Kita beramal maka pahala dilipat Ganda. tapi hati-hati juga. Dosa yang dikerjakan di bulan haram ini, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dosa di bulan lain. Baik Bu ya, nah di sini Bu, kemudian yang saya sampaikan di sini Bu, Ustaz, lantas apa yang kita maksimalkan? Seandainya memang tidak ada bulan amal Bu khusus, bisa kita maksimalkan Bu dalam ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, di antaranya Bu yang boleh lepas yaitu sholat. Pasti dulu ya, sholat maka perbaiki mulai di awal waktu. Jangan lagi nunggu iklan. Ada gitu, nggak ibu-ibu di sini, ibu-ibu di luar sana. Saya cari aman soalnya ya. Ini dulu saya temenan Bu. Tuh, veteran nonton sini. Ibu, lagi asik nonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya Bu langsung wudhu atau nunggu iklan? Biasanya nunggu iklan kan Bu ya, biasanya. Enggak di sini Bu, di luar sana biasanya. Kadang itu Bu, lagi azan. Ibu pas sinetronnya lagi iklan, kita wudhu. Main deh. Beres wudhu, apakah langsung sholat? Ustaz, ini si Marin-Marinnya lagi seru Ustaz. Nonton lagi kan Bu? Nah ini Bu, ketika nonton lagi, punten Bu ya, tiba-tiba maaf, kentut. Nunggu ada iklan deh. Apakah langsung wudhu? Nunggu iklan dulu? Capek. Beres wudhu kedua Bu, langsung sholat deh. Ustaz, ini kerame si Marimah ketemu sama si Sadang misalnya Bu ya. Ini wah ini Bu, hati-hati Bu. Makanya mohon maaf Ibu ya. Iya Bu ya. Apa hukum menonton? Sinetron. Hukum menonton Bu? Mubah. Oh, bukan. Makruh Apa kalau yang itu, Mbak? tidak baik. Mubah itu perkara yang tidak berdampak pahala atau dosa, dibolehkan. Tapi bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi Nah kasus tadi nunggu iklan jadi makruh. Apa arti makruh? makruh itu dibenci Allah. Ini isim maf'ul dari kariha yakrahu artinya membenci, dibenci, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara nonton sholat tertunda. Tapi bisa jatuh haram. Jadi tuh. Jadi Gara-gara nonton tidak sholat. Ayo dia. astagfirullah. Ini ya Bu, mohon maaf saya sampaikan Ibu ya. Ibu kadang punten Ibu, anak laki-laki kita Ibu ya. Mohon maaf. Ibu punten atau suami ibu-ibu nih yang bobotoh. Ibu, saya juga bobotoh lagi. Ini kalau tangan saya dipotong Ibu, darah saya biru. Wes. Maaf Ibu ya. Ibu kadang ya itu dah ya Bu. Akhirnya maghribnya jamaah takhir saya. Oke, ada istilah jamak dalam agama kita. Ini artinya rukhsah, keringanan, Perjalanan. tapi tidak kepada sembarang keadaan. Gara-gara prinsip rukhsah tidak Bu. Ibu kecuali maaf Ibu mungkin seorang dokter. Ada jadwal operasi jam 5 sore, perkiraan waktu jangka waktunya 3 sampai 4 jam. Enggak kan mungkin ketika ibu lagi membedah pasien operasi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek, ya, Keburu sadar. Kalau sadar. Pas sadar tadi keruk. Enggak Bu, ini rukhsah keringanan buat dokternya untuk selesaikan. Ya, Bu, ya. Tapi kalau persib di mana daruratnya? Mending sholat dulu. Atau sinetron di mana daruratnya? Paham Bu? Ya. Mohon maaf Ibu ya. Nah ini Bu, ketika masuk bulan Rajab perbaiki ini Bu. Karena jelas ya, amalan yang paling Allah cintai kata Nabi adalah sholat di awal waktu. Jangan nunda.
Kenapa sholat jadi perhatian ibu? Khusus berwajib ibu karena hati-hati ibu. Jangan sampai sholat kita ada istilah mau penting sholat. Dede, kakak, nah zuhurnya jam 2. Mah tuh makan mau penting sholat. Kadang gitu. Kadang ketika menunda sholat ibu ini cerminan rajin atau malas? Malas atau orang? Dulu, pernah kita bahas Bu ya, orang yang menunda sholat cerminan berarti dia malas. Dan orang yang malas dalam sholat ini sifat sholat orang kok tidak yakin ini jawabannya? Coba Bu, coba kita lihat. Saya akan jawab dulu dah. Ibu lihat dalam Quran Bu, surat 4:142. Kalau orang yang malas dalam sholatnya, ini sifat sholat apakah itu? Bukan firmannya. 4:142. An-Nisa ayat 142. Munafiqina yukhadi'un. Surat 4 ayat 142. Halaman 101. 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hanya menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ini Bu hati-hati Bu. Di sini Allah menggambarkan 3 sifat salat orang munafik. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah. Bagaimana cara orang munafik menipu Allah Bu? Dengan beramal, berbuat baik, tapi niatnya bukan karena Allah ingin dipuji, ingin dilihat, biar dikatakan orang soleh, nauzubillah. Tapi Allah katakan wa huwa khadi'uhum, tapi Allah lah yang tipu mereka. Maksudnya apa Ibu? Tidaklah amalan orang-orang munafik diterima, tertolak. Makanya Nabi pernah menggambarkan 3 golongan. Yang pertama kali jadi ahli neraka. Ini kan ahli ibadah semua Bu. Menurut kita sebagai manusia, dia bakal jadi ahli surga. Yang pertama ustaz, ulama, kiai, atau orang yang ngajarin agama, ngajarin ngaji. Nauzubillah. Kan pahalanya besar. Tapi gara-gara Allah tahu dia bukan berdakwah karena Allah, tapi ingin dipuji, biar dikenal sebagai ustaz, ulama, kiai, biar banyak like and Subscribe. Like and share. Apa dari Ibu? Kata Nabi, dia menjadi orang pertama jadi ahli neraka. Ya, ustaz aja diancam begini Bu, apalagi jamaah. Yang kedua, orang yang ahli sedekah. Kita tahu di antara pintu surga ada yang diberi nama bagus sodako. Pintu surga khusus ahli sedekah. Tapi Ibu maaf, niatnya bukan karena Allah, orang munafik ingin dilihat, dipuji. Akhirnya kata Allah, seret dia ke neraka. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang mati dalam keadaan berjihad, berperang. Nah
Yang spesialnya orang Jati ini Bu, Masya Allah, ini kenikmatan spesial Bu ya. Sampai-sampai spesialnya mereka Ibu, mereka itu tidak dimandikan. Ya, pakaian yang berlumur darah itu dimakamkan bersama jasadnya, Masya Allah. Tapi Allah tahu dia berjihad ingin dipuji biar sebagai pemberani, pahlawan atau mujahid. Itu golongan amal besar Bu, jadi ahli neraka. Tapi apa yang membuat rusak Bu amalnya Bu? Hati. Niat. Memang katakan Bu, Allah yang tipu mereka. Kemudian Allah gambarkan 3 sifat sholat orang munafik. Wa idza qamu ila shalah. Dan jika mereka orang munafik mendirikan sholat, kata Allah yang pertama, qamu kusala. Mereka akan melaksanakan sholat dengan malas. Enggak jadi prioritas. Cari iklan, cari azan, kagok kegenderi. Ini ungkapan-ungkapan yang ada dalam keyboard juga ada kalimat entar. Nggak ulang gitu. Ini berulang lagi. Kalimat enter ya. Maksudnya kalimat ini yang seringkali membuat kita akhirnya karena akhirnya awalnya gelisah. Seorang mukmin yang kita yang biasa di awal waktu Bu, ketika mulai Bu, sekali aja mulai mundur waktu pasti ada perasaan Nggak tenang. gelisah, tidak tenang, benar atau betul? Betul. Tapi hati-hati karena lingkungan, pertemanan teman karib kita, bestie kita yang membuat ini sering terjadi Bu, akhirnya sinyal ini hilang. Alhamdulillah. Oke Bu ya, ini Bu hati-hati Bu, jangan sholat malas. Jadikan prioritas. Jangan sampai zuhur jam 6, Parah itu. zuhur jam 2, asar Jam jam 5, maghrib jam 7. jam 7, atau jam takhir Ustaz. Main bola ya jangan. Alhamdulillah. Bu, jangan biarkan Ibu. Maaf, lihatkan ayat Ibu kepada keluarga kita, suami, anak. Kalau kita masih mendapati mereka benar-benar sholat, tapi Ustaz anak saya jabatannya tinggi, usahanya lancar. Ibu, itu tidak jadi tolak ukur kemuliaan. Masih ingat tentang Qarun, Fir'aun? Fir'aun tinggi jabatannya, apakah mulia? Tidak. Qarun banyak hartanya, apakah mulia? Tidak. Bu, anak kita sama Fir'aun mana tinggi jabatannya? Sama anak Ibu. Belum nikah, kita orang punya anak gimana? Lagi mencoba di dunia lain nih, Bu, anak kita sama Qarun banyak mana hartanya Bu? Hafir Qarun. Hati-hati Bu, jangan terkecoh. Bisa jadi dunia ini ancaman teguran dari Allah. Karena Nabi pernah mengatakan jika kalian melihat Allah berikan dunia kepada seorang hamba, padahal maaf ibadah enggak, salat enggak, ngaji enggak, maksiat jalan. Kata Nabi, apakah apa yang dia terima itu adalah istidraj ya. Kemudian Nabi membaca Quran surah Al-An'am 6 ayat 44. Mengerikan Bu. Coba kita tahan dulu ya, coba lihat dulu surah 6 ayat 44. Al-An'am 6 ayat 44. Seratus 115. Surat 6 ayat 44. 132. 132. Surat 6 ayat 44 halaman 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim
kebaikan yang telah diberikan kepada mereka. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berdiam putus asa. Ibu. Di sini Bu, Allah, makanya jangan biarkan Ibu kita tertipu dengan status dunia yang dimiliki kalau ternyata dalam ibadah malas, khususnya masalah sholat. Ya Bu ya, tadi kita bahas ya, Ustaz, tapi saya gak enak nih suami saya gini. Bu, maaf, ingetin baik-baik aja Bu. Seperti halnya seorang bawahan ingetin atasan Bu ya, maaf, jangan sama satu sih Bu. Kalau bicara kan Bu. Ya, karena statusnya beda Bu, mohon maaf Bu, bukan sendiri. Hati-hati Bu ya. Rumah tangga itu banyak dari miskomunikasi Bu, karena sekarang ingin disamakan satu senda. Laki-laki kan ada kata Allah qawamun. Apa sih qawam? Tapi tetap memimpin, dia manusia mungkin salah. Nah, Ibu ketika suami salah, jangan sampai di malah lain. Seperti gawan ke atas saja, mohon maaf. Penting Ibu ya, karena saya yakin Ibu pengen surga bersama siapa? Suami, keluarga. Ketika ingatkan yang baik. Ya. Kalau ke anak silakan Ibu. Ya, yang anak nggak sholat, suami tak sholat. Cara ingat ini sama, repot Ibu. Nah, kamu tuh malas banget yang ini. Sama bapak bisa orang gitu. Wah, repot. Nah, ini fitrah Bu, laki-laki Pak. Ini fitrah yang mengatakan Bu ya. Laki-laki yang nggak senang dibentak. Nggak senang kalau ngobrol ditinggikan suara. Makanya Ibu, tapi peluang surga besar buat Ibu. Ya, kita nggak bahas terlalu dalam Ibu. Kembali Ibu, ingatin baik-baik. Kenapa? Wahai suamiku, wahai anakku, maaf, hati-hati loh. Ibu khawatir sekali nak, karena Allah, Nabi yang katakan Bu, kalau kalian melihat Allah berikan dunia kepada seorang hamba, baik jabatan tinggi, harta melimpah, kekayaan di mana-mana, tapi maaf ibadahnya enggak dia kerjakan, maksiat malah dia lakukan. Kata Nabi itu istidraj nak. Dan lihat ayat ini Bu, kata Allah, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang datang kepada mereka. Ini maksud Allah adalah agama ya. Peringatan sini maksudnya adalah agama. Perintah Allah dan larangan Allah. Ketika perintah diabaikan, larangan malah dikerjakan. Yang menariknya Ibu, kata Allah sebagai Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Yang ngasih rezeki. Ketika orang yang enggak sholat, orang yang bermaksiat, Allah kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu kesenangan. Mereka senangnya dalam bisnis, berarti bisnisnya dibuat berkembang. Dia senangnya dalam pekerjaan, dimudahkan cepat naik ya. Tapi hati-hati Bu, ini bukan tanda cinta dari Allah. Karena Allah katakan dalam ayat ini, hatta idza farihu bima utu, maka sehingga ketika mereka bergembira, berada dalam kesenangan, kebahagiaan dari apa yang sudah Allah berikan dengan harta yang melimpah, bisnis yang berkembang, jabatan yang tinggi, ketika mereka sedang senang-senangnya, akhaznahum baghtah, kami siksa mereka tiba-tiba. Nauzubillah. Ya Bu, hati-hati Bu. Ya hati-hati. Ingatin makanya Bu, ingatkan kalau kita salah. Ustaz capek. Kan masih di dunia. Dunia itu tempat capek. Ya Bu ya. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita mendalam dunia Bu. Sebentar Pak Ibu, maaf Ibu. Mungkin sampai nanti malam. Benar tak? Kalau saya pengen nanya Ibu siapa yang berjati nanti malam tidur, besok masih bangun. Kalau masih bangun berarti mungkin sampai seminggu ini, mungkin 1 bulan ini. Ibu kan kita sering dibikin kaget. Ibu tiba-tiba keluar masjid dihidupkan jam 10 siang pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Fulanah binti Fulan. Kaget Ibu lah. Perasaan 8:30 tadi masih ngobrol, masih ngegosip bareng. Perasaan tadi masih goes, masih main badminton, masih main pingpong, abdi eleh. Dia sehat. Bu, saat mati dah harus sakit. Bersabar loh, bukan? Dunia tempat kita bercapek-capekan. Karena surga kita bukan di dunia.
Nabi yang katakan dunia sijnul mukmin, dunia itu penjara buat orang beriman. Nabi yang katakan Bu. Tapi jannatul kafir, dunia itu surga buat orang kafir. Ya Bu ya, kalau ibu saya sama kalau Bu ingat ini. Nah ini Bu ya, izin saya bahas Ibu karena di antaranya sholat Ibu, kencengin sholatnya. Ya Bu ya, berbagi di awal waktu, khusus laki-laki arahkan berjamaah. Kemudian Ibu, amal-amal ini bisa kita maksimalkan ketika tidak ada amal khusus, tilawah, baca Quran. Ya Bu ya. Ketika ibu baca Quran di luar bulan haram, Bu, pahalanya besar, satu huruf 10 pahala. Maka jangan sia-siakan ibu. Ketika hadirnya kita di bulan Rajab, maka pahamilah pahalanya jauh lebih besar. Ya, yang biasanya selembar jadi 2 lembar, yang biasanya 1 juz, kalau udah tingkatkan jadi 2 juz. Kejar ibu, masya Allah. Bikinlah ibu istri kita, anak kita kakek di rumah, mah, mending Quran mulai. Nah, ini kesempatan. Mau pahala dilipat gandakan. Terus amalan ibu yang lainnya sedekah. Sedekah ibu, ini amalan yang tidak ada batasan Bu ya. Tidak ada waktu khusus. Ya Bu ya, yang biasanya sedekah biasanya 2.000 ya minimal bulan Rajab jadi 2.500. Jadi 10 Ibu boleh minta surat 7.000. Ibu, maaf Ibu ya, sedikit saya bahas sedekah lagi Ibu. Kenapa banyak di antara kita Bu masih berat untuk bersedekah? Ini masalah hati Ibu. Kadang hati kita masih condong terhadap dunia. Padahal Ibu maaf saya tegaskan peribahasa yang selama ini sering kita dengung-dengungkan kepada anak kita, yang pernah kita dengar zaman dulu Bu, hemat pangkal kaya, bertolak belakang bersama agama kita. Lantas apa yang membuat kita semakin kaya? Ibu lihat Quran surat 64 ayat 17. 64 ayat 17. Ayat 557. 557. Halaman 557. 557 surat 64 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasannya untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyayang. Nah Ibu, di sini Bu, amalan yang ketiga Bu, kita masih pertama sholat, tilawah, kemudian sedekah. Ibu, lihat saya tadi kita bahas pengen umroh, Ustaz, tabungan can ayah, pengen tambah kaya, pengen tambah harta. Bu, kuncinya sedekah. Sedekah Ibu. Di sini Allah berfirman, "In tuqidullaha qardan hasanah." Kata Allah, jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Apa maksud qardan hasanah di sini Bu? Pinjaman yang baik, infak, sedekah, wakaf. Tatkala kita keluarkan harta di jalan Allah, maka ini qardan hasanah. Apa janji Allah? Yudha'ifhu lakum. Niscaya Dia Allah sebagai Ar-Razzaq yang ngasih rezeki akan memberikan, menambahkan dengan berlipat gandakan. Dilipat gandakan Bu. Ya, masih ingat Bu berapa minimal perjalanan? Minimal berapa Bu perjalanan dari Allah? Kalau sedekah 700. Ya. Kalau hitungan matematika mau enggak nyampe, makanya jangan pakai logika, pakai keimanan. Ibu punya uang 200.000, ada orang yang membutuhkan
Ibu sedekah, bismillahirrahmanirrahim. Sedekah 100.000. Jadi berapa uang kita? Kalau pakai logika 100.000. 100.000 dong. Ya Bu, tapi kalau kacamata keimanan 700. Ibu sedekah 100.000. Maka sisa uang perlu 800. Si Bunda ada beri keuangan di sini. 700 dikali 100.000. 70 juta. Berarti Bu ketika uang kita 200.000, sedekahnya 100.000. Uang kita jadi berapa? 70 juta 100.000. Lihat Ibu, orang beriman semangat Ibu, tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, dan Allah yang menjanjikan, Innallaha la yukhliful. Nah ini mau di hari biasa. Sekarang kita di bulan Rajab, maka pahalanya pasti dilipat jauh lebih banyak daripada itu. Ya Ibu ya, Masya Allah Bu. Dengan Bu, rezeki itu tidak hanya bertambah, kekurangan, kehilangan juga boleh dari rezeki, kekurangan cicilan, kehilangan hutang. Paham maksudnya Bu? Halo? Oke. Bu, utang awalnya Masya Allah Bu, sisa 10 juta tiba-tiba setelah lunas mungkin nggak Bu? Bisa jadi. Bisa. Ya, makanya mau berharap jangan sih dia ya Allah lembutkan hatinya. Deketin Allah aja deh Bu, biar Allah yang akan menggerakkan ya Bu. Biar Allah yang pilih malaikat mana yang akan membantu urusan-urusan utang-utang kita Ibu. Ya ini Bu poin penting Ibu, bahwasanya Bu Allah Maha segalanya yang nggak mungkin jadi mungkin karena Allah. Tiba-tiba Ibu kaget ya Allah ini gimana ya Rob, minggu depan harus bayar cicilan A, lamun teu bakal disita. Lihat uang terbatas sedekahin kela sedekah bagi kurang atuh, tapi yakin sama Allah Bu, jangan kaget tiba-tiba habis satu pada hari H, tiba-tiba mungkin yang punya hutang Bu, maaf kemarin saya dapat kabar sudah minta sama Allah ya Rob, izinkan aku jadi hamba yang dermawan. Kepikiran Ibu Dilunaskan. terus lagu lunas. saya lunas, tapi mobil buat saya agak ya. Itu ya Bu, Allah alam Bu. Allah alam. Ibu, ini kisah yang pernah disampaikan oleh Ustaz ternama Bu, Ustaz nasional di TV ya, beliau mengatakan ini kisah nyata dari daerah Bogor. Ada seorang tukang beca yang kebingungan ketika bidan mengatakan Pak ini harus sesar anak bapak. Duit gimana? Dulu tuh Bu belum belasan masih jutaan tapi tukang beca itu. Tiba-tiba Ibu masuk ke rumah sakit, kata pihak sakit, Pak ini darurat harus operasi sih. Kan Pak urusan administrasi di sana Pak. Bingung ke administrasi rumah. Belum ada BPJS Bu. Ini belum urusan BPJS. Atau begitu, gimana sih Bu? Ibu, bapak ini akhirnya ke ruang administrasi Bu. Kata ininya Pak harus ada uang sekian, masih bawah 10 juta gitu masih awal-awal Bu. Akhirnya Bu, bapak ini bingung Pak, gimana Pak? Sebentar ya pergi nyari musola, sholat. Ini malam-malam Ibu. Ya pada Isya dia sholat berdoa ya Allah sambil nangis ya Rob. Ini istriku akan mulai sesar kalau belum tanda tangan dan ada jaminannya. Ya Allah gimana? Tertidur bapak ini Bu. Berdoa nangis sampai tidur. Saking capek. Menjelang subuh dibangunin lah sama pengurus gitu ya, petugas musola. Pak, sebentar lagi azan, ayo persiapan subuh. Azan subuh kaget. Jadi bilang tidur daripada Isya sampai menjelang Subuh. cara Allah itu. Kaget, panik, bukannya wudhu malah pergi ke tempat kamar istrinya, kamar ruangan istrinya. Istrinya ada. Nanya, di mana istri saya? Pak, selamat ya. Selamat apa? Anak bapak sudah lahir sehat. Panik Bu, Allah kumaha ya. Ke administrasi, nanya ini gimana? Saya belum ada uang gini. Oh Pak, tadi malam ada orang datang. Nanyain di sini ada enggak sekiranya pasien yang butuh bantuan dana, saya ingin bantu. Oh ada Pak, ini bapak yang nggak tahu kemana, harusnya bayar, harusnya operasi ini. Ya sudah, berapa biayanya sekian, nih saya kasih 15 juta, sisanya titip buat bapak itu ya dan keluarganya. Makanya bersama Allah jangan pernah pergi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun.
Apa supaya guna Bu? Oke, artinya Jadilah maka jadi. jadilah naon Ibu? Ibu, ini Bu parah ini Bu ya. Kenapa ini telah jadi? Innama amruhu, sesungguhnya urusan bagi Allah, iza aroda syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ayakula lahu, cukup bagi Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah apa yang Allah ingin. Ibu, Allah Bu bisa jadi dari malaikat Bu yang Allah utus. Benar atau betul? Ini ada Bu. Banyak kasus Bu yang saya dapatkan, ada pesantren Bu, Allah Akbar, dulu ada partai Bu datang nawarin siap ngasih bantuan Bu sekian miliar, tapi minta ada pasang bendera partai. Oh ada tolak, tidak saya karena Allah. Ini nanti udah bakal berubah Bu statusnya dari status pesantren partai. Tapi Bu kebutuhannya Bu santrinya puluhan ya Bu, Masya Allah. Dan santrinya Bu tidak hanya Bu, jadi orang preman-preman yang pakai hijrah butuh itu kan datang ke sini. Ini namanya Ustaz Hansel Bu, begitu tadi Bu saya datang ke sana, Ustaz aneh dulu ya. Pernah kejadian datang ke sini yang namanya orang dari Jakarta ya, nggak tahu sampai Bandung, hati itu pengen sedekah ya, ketemu sama petugas kebersihan yang ada di lobi katanya, di lorong kamarnya Pak, pengen nanya, ya tahu nggak kira-kira di sini ada pesantren yang betul-betul membutuhkan, saya dan CSA nih. Tiba-tiba ngasih tahu pesantren Bapak katanya. Datang ke sana Bu, takjublah Bapak ini akhirnya jadi donatur tetap untuk pesantren ini. Tapi ini Bapak pengen berterima kasih sama yang nyapu tadi Bu. Nyari lah nanya ke manajemen hotel. Ini jam sekian saya ketemu sama laki-laki lagi bersih-bersih. Coba minta data siapa? Lupa, mohon maaf ya kemarin telat Pak, bersih itu telat datang ke lantai sekian, masih di lantai sekian. Itu siapa? Curi malaikat. Jadi Bu, ditanya lah pas lihat ada mesin namanya Fulan, namanya sepanjang namanya Bu. Bapak ini mana? Bagian kebersihan ini. Enggak ada makanan itu Pak. Terus siapa kebersihan yang bersih-bersih di lorong kemarin jam sekian? Oh Pak, belum sempat, itu masih di lorong yang lain. Bu, kita awal berganda, Allah utus malaikat bertolong. Jadi Bu, ini Bu, kalau sudah iman sama Allah Bu, jangan ragu-ragu. Oke Bu ya, sedekah jangan mikir. Maksudnya Bu jangan penuh perhitungan. Ibu belajar dari Abu Bakar As-Siddiq Bu. Ketika Nabi butuh dana besar infak dari sahabat-sahabat untuk biaya perang Bu, Abu Bakar Umar bin Khattab datang, ya Rasulullah, ini kusedekahkan setengah dari kekayaanku untuk Islam. Umar nunggu Bu, cik Abu Bakar bukan awalnya. Karena selama ini Bu, Umar tidak pernah bisa menyaingi bagaimana ibadahnya Abu Bakar. Cik Abu Bakar punya apa ini? Kata Abu Bakar Bu, bawa harta enggak sebanyak Umar, tapi Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ini ku bawa seluruh hartaku untuk Islam. Nabi nanya, ya Abu Bakar, Abu Bakar, terus bagaimana dengan kau dan keluargamu? Biar Allah yang menjamin kehidupan keluarga. Masya Allah. Karena kata Umar, nestalu emang mau bisa disaingi imannya Abu Bakar. Ibu, Abu Bakar tuh iman tuh luar biasa Ibu. Ya, Ibu, Abu Bakar secara fisik Bu, mohon maaf, beliau itu kurus. Kalau jalan Ibu, sesuatu pernah jalan, ada angin kencang, tiba-tiba terangkatlah, gak bisa Abu Bakar Bu, kelihatan betisnya bukan kecil. Dan keadaan ini Bu membuat sahabat tertawa Bu. Udah mainan Bu, kalau titik-titik kita betis ini gitu Bu ya. Terdengar berita ini di telinga Nabi Bu, Nabi datang kepada para sahabat yang lagi nongkrong tadi Bu. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah oleh kalian, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, Masya Allah ya, Umar, Utsman, Ali, kemudian Syekh Sudes, Hakim, Uwas, ya kami punya orang solid, orang mau gitu ya. Tapi kata Nabi Bu, seluruh iman manusia jika ditimbang dengan imannya Abu Bakar, ketahuilah iman Abu Bakar jauh lebih berat. Pernah satu waktu sahabat Nabi nanya ke para sahabat, siapa di hari ini yang pernah sedekah pagi-pagi Bu? Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk ada yang sedang sakit tetangganya? Aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menghantarkan jenazah ke liang lahat? Aku ya Rasulullah. Sahabat yang Abu Bakar, aku. Masya Allah. Ini Bu,
yang membuat anggota spesial. Oke ya. Jadi Bu, boleh Bu semangatlah Bu dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini Bu, tapi sekali Bu tidak ada amalan spesial. Pengen puasa seperti biasa. Senin Kamis ayam ungkit silakan. Ya. Kalau pengen sedekah silakan bebas. Tapi hati-hati Bu, beramal sesuai tutur izin Ibu. Ini kita berada di penghujung tahun Desember, di mana petaka seringkali mulai terjadi. banyak ini Bu ya. Nanti kita bahas minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap di acara. Ini tema kita di sini Bu, petaka petaka di akhir tahun aja Bu ya. Kita tanya Bu ya. Yang terbaru dikunci Oh, ya tanya. Tegal. Di akhir tahun gitu. Ibu, ada apa Bu? Ada banyak kesyirikan terjadi dan penyebab besar itu ancaman-ancaman menimpa kita. Diuji bencana itu Bu, itu azab jelas. Ya. Di Tegal ya. Tegal. Tegal. Ada sedekah bumi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu semuanya. Banjir bandang. Nanti Bu Insyaallah Bu Satya kita akan bahas di tahun aja. Atau ya, petaka akhir tahun udah boleh temanya gitu ya. Ada apa dengan musibah di akhir tahun? Nah kita akan bahas tuntas Ibu. Apa sih penyebab besar Bu? Seringkali akhir tahun banyak bencana-bencana terjadi Bu. Kita bahas bulan depan. Bulan depan. Minggu depan. Tanggal 31 ya. Iya. Sekarang 24. 31 Tahun depan. tahun enggak. 31. Oh iya 31 masih belum berarti bulan depan. Minggu Oh depan. ada kajian atau libur? Iya. Oh, udah. Ya, Tahun besok baruannya tanggal 25. kajian. Awas. Tanggal 25 Ibu, maaf ini bukan kelahiran Nabi Isa. Tanggal 25 Desember Ibu adalah kelahiran saya. Baru Demi Allah. baru Apa itu? KTP. Mohon maaf Bu. Jadi jangan ucapin selamat udah Ibu. Ya. Tapi ingetin Bu yang nama umurnya Bu, hati-hati ya. Pokoknya Bu ya, saya tahun depan besok dulu pas 40 tahun. Dimana ini angka yang krusial untuk para manusia. Kalau dia taat akan istiqomah dalam ketaatan. Kalau ahli maksiat susah untuk taubat. Doakan Bu ya, mudah-mudahan saya istiqomah dalam ketaatan. Cukup Ibu ya. Tadi kan ada 4 bulan haram, yang 2 ada amalan khusus, yang 2 lagi di mana? Oke Bu ya, yang ada amal khusus di bulan Al-Muharram. Ya. Itu ada saumu Asyura. Ya. Kalau Zulhijjah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini spesial. Ya. Yang pernah kita bahas Bu ya, tidak ada amalan yang lebih Allah sukai kata Nabi dibanding daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nanti kita bahas itu. Tapi di bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah tidak ada amalan khusus. Makanya Ibu, hati-hati jangan terkecoh bulan hadis tadi Bu ya. Ini saya sampaikan itu karena banyak sekali kaum sakti harus selalu bertanya bagus, tapi secara umum Ibu hati-hati juga, jangan latah tiba-tiba yang nge-share punten Bu. Ini bisa menjadi estafet pahala luar biasa Bu, tapi bisa jadi estafet dosa juga. Makanya Bu jangan langsung share kecuali betul-betul paham dan yakin. Kalau kebaikan silakan share. Luar biasanya Bu, Ibu Santi Bu selalu bertanya dengan detail. Ya, hanya kalau saya mungkin kalau telat balas ya Mak mungkin dia mungkin sedang kajian seperti apa. Tapi saya selalu respon, Ibu baik. Contoh Bu ya, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini bagus di-share, silakan di-share. Tapi maaf, ini bukan dari Nabi. Boleh berdoa Ibu. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa balikna Ramadan dan sampaikanlah umur di bulan Ramadan. Boleh dibaca ini boleh. Tapi pertanyaan saya, bagus nggak di-share? Boleh. Tapi kalau pertanyaan saya, apakah ini sahih dari Nabi? Tidak. Paham Ibu ya? Karena doa ini bukan dari Nabi. Tapi boleh dibaca? Mama bebas. Ibu, doa mau makan apa? Allahumma barik lana fima Nah, itu boleh dibaca. Tapi sahih dari Nabi tidak. Dari Nabi mu cuma Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini doa Bu ketika Ibu dapat handphone baru. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ibu dapat sesuatu dari suami mah surprise, dapat emas 1 kilo. Allahumma barik lana. Wow.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi ini, maaf ya, artinya apa? Ya Allah, berkahilah apa yang telah Kau rizki kepada kami. Ini nggak hanya mutlak makanan, kendaraan, handphone, dapat mingguan atau bulan dari suamiku. Doa Bu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Jangan sampai rezeki ini membuat kami jadi ahli neraka. Itu boleh. Jadi tidak hanya mau makan. Jadi boleh nggak untuk makan? Boleh. Tapi kalau yang tanya dari Nabi cuma Bismillah. Makan aja. Ya. Atau lagi puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar. Ini bagus kalau artinya Bu, tapi boleh ya setelah makan puasa ini? Boleh. Tapi kalau bertanya yang Ustaz dari Nabi apa? Insyaallah. Ini yang dari Nabi Bu ya. Tapi ya silakan secara umum kan doa bebas Bu. Tapi kalau dari Nabi, nah itu dia. Mari menanyakan, boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi kalau pertanyaan Ustaz ini, Ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balagna Ramadan, ini sahih nggak dari Nabi? Enggak. Nabi nggak pernah baca doa ini. Tapi dari ulama terdahulu boleh baca doa ini, tapi nggak dari Nabi. Tapi boleh nggak dibaca? Boleh. Boleh. Seperti itu. Oke ya, insyaallah Bu, minggu depan kita bahas tentang petaka akhir tahun ya, Jumat akhir tahun. Baik, kita berdoa bersama-sama Ibu. Baik Ibu, kita doakan ya Ibu buat dia sedang sakit dan sudah buat posisi Ibu. Beliau founder Always Bu ya. Ini baru kemarin saya terisi Always di Bandung ini. Ada Always itu banyak komunitasnya Bu ya. Ada grup sekolah, ada grup instansi, ada grup teman-teman RT/RW, coba teman saya juga. Ini Bu Cici yang sedang sakit di dalam bersama-sama Bu. Dan siapapun di antara keluarga kita sedang sakit juga, ada ceritanya itu ada Bu Dini ya, Bu Hal Helwan Noren, Ibu Ida Nur Farida, Ibu Kurniasi, Ibu Yuni HM, Ibu Las Manawati, Ibu Salama, Ibu Dian Martiani, Ibu Ais Diniawati, Ibu Elis Sri Rosdini binti Sukanda, dan ibunya Ustadz Dudin. Dan begitu pula Bu untuk Pak Dede, Supriana, Bapak Ion, Bapak Asep Rahmat, Bapak Adi Rusyan, dan siapapun lagi di antara saudara kerabat yang sakit, mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa menjadi penggugur dosa. Allah segerakan penyakitnya. Allahumma rabbana si azizul basa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Kemudian ada yang sedang umroh ini Bu, ada Bu Om ya, Muhammadiyah, dan siapapun yang mau umroh Bu, Islam ada umroh, mudah-mudahan sehat selalu dalam perjalanannya. Ya Allah kuatkan mereka dalam ibadahnya, dan mudah-mudahan senantiasa khusyuk dalam beribadah juga, dan mudah-mudahan bisa meraih umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Pun juga yang lagi meninggal dunia Bu, ada Bu Artika, Ibu Puji, Ibu Zani Sarantari, Ibu Isolihat, Ibu Popi, Ibu Hina, dan ada Bapak Dede Satibi, Bapak Umar, Bapak Mas Duki, Bapak Dadu, Bapak Atam, Bapak Armen, Bapak Heri, Bapak Oong, Bapak Wadi, pun juga seluruh keluarga yang sudah meninggal dunia. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan mereka semua dijauhkan dari siksa kubur di alam barzahnya. Allah jadikan alam barzah sebagai taman-taman surga. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.